Kalau memang riba itu haram, kenapa orang-orang yang mengharamkan riba kok nggak patungan bikin bank yang tanpa riba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk semua. Kami mau membahas tentang riba yang sering berkecamuk di lingkungan, saling mengolok-olok. Riba itu haram, riba itu haram. Jadi yang kami pahami, surat Al-Baqarah 275, mohon setiap Al-Quran itu maknanya 7 lapis bumi tersurat. Kalau yang Al-Quranul Qadim itu 7 lapis langit tersirat. 7 lapis langit tersirat itu Al-Quranul Qadim, 7 lapis bumi tersurat itu Al-Quranul Karim. Jadi mohon dipahami artinya, dipahami maknanya, sehingga kita nanti tahu. Di saat kita tahu, kita nanti baru ini adalah ada subscriber yang sudah datang, bahwa orang yang fase ma'rifat itu akan selalu mengatakan huruf O-nya begitu banyak setiap hari. Bagi yang sudah fase ma'rifat pasti tahu, iya benar, bahwa nanti bakal Jadi kalau memahami suatu, ini saya analogikan, saya ibaratkan kalimat wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Jadi kalau gampangnya itu, Gusti Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu ibarat kalimat, di situ rumah angker, itu rumah angker. Kalau kita tidak mendekati rumah itu, tidak masuk ke dalam rumah itu, akan selamanya kita mengatakan itu rumah angker. Ibaratnya, ayat ini kalau dilihat secara kulit, Gusti Allah itu mengharamkan riba, Gusti Allah itu menghalalkan jual beli. Kalau kita melihat kalimat kulitnya saja, tidak pernah terjun, tidak pernah melihat mana yang riba, tidak pernah melihat mana yang jual beli, kita akan selalu mengatakan jual beli itu halal, riba itu haram. Padahal hukum riba itu lebih banyak halalnya daripada haramnya. Riba yang haram itu seperti apa? Contohnya, umpamanya Ahmad, pinjem duit ke Zaid. Umpamanya Ahmad pinjem duit ke Zaid 100.000 umpamanya. Zaid mengatakan nanti bayarnya 120.000 umpamanya. Ini yang disebut riba yang haram. Karena tidak ada pihak ke-1, pihak kedua, pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima. Langsung face to face A sama B, langsung tidak ada di tengahnya. Ya, paham ya? Tidak ada yang lain. Kalau bank-bank yang ada di dunia atau di Indonesia, bank-bank yang ada di dunia atau di Indonesia, niatnya bank saja, bank itu niatnya usaha.
Usaha berarti jual beli, berniaga. Ini kalimatnya berniaga. Bank yang sekarang sudah banyak, apalagi pinjaman online, itu pasti ada bunganya. Kita lihat bank dengan konsumen. Di dalam bank ini ada karyawan, pajak bank, segala kesibukan di dalam keperluan bank itu banyak sekali, transformasi, bayar internet, bayar pajak, bayar karyawan. Itu kalau bank ini tidak memberi bunga, bagaimana ini akan hidup, akan mengolah? Karena bank ini punya karyawan yang banyak, banknya punya listriknya bayar, internetnya bayar, karyawannya juga bekerja, transformasinya. Jadi konsumen atau nasabah yang pinjam di bank pasti dikasih bunga tambahan dan tenggang waktu. Tuh, itu pasti ada. Ya, artinya ini yang diperbolehkan, selama-lamanya pasti ada. Umpama kalau memang bank konvensional atau bank-bank yang umum ini ya, apa itu namanya? Ya banyak lah ya di Indonesia bank-bank yang resmi. Umpamanya kalau nggak ada bank, pembayaran karyawan yang ribuan, itu repot. Karena kerjanya bank nggak cuman ngambil bunganya saja, kerjaannya ribet. Kalau yang karyawannya cuma 1-2, bayarnya beginilah. Kalau karyawannya sampai jutaan, yang bekerja bank, agar bank hidup harus ngasih bunga potongan pajak. Umpama tetap kukuh, yang namanya riba itu haram, umpamanya, ya mohonlah orang-orang yang mengatakan riba itu haram. Banyak ya penceramah yang mengatakan riba itu haram. Ya mohon jangan ngucapin aja, jangan berucap aja, tolonglah berperilaku, tolong dipraktekkan. Jadi penceramah-penceramah yang mengatakan riba itu haram, ya mohon gabungan, patungan, bikin bank yang tidak ada bunganya. Kira-kira berani enggak? Berjalan enggak banknya? Hidup apa enggak banknya? Jadi penceramah yang selama ini mengatakan riba itu haram, mohon patungan bikin bank yang tanpa bunga. Logikanya saja, bank-bank yang ada di Indonesia itu banyak sekali. Kalau memang itu haram, kan MUI itu orang hebat, orang top. Kenapa nggak mengeluarkan fatwa bank itu haram, tutup? Kenapa? Karena MUI itu orang-orang yang hebat, orang-orang yang makrifat, tahu persis bahwa bank yang selama ini ramai itu tidak haram. Karena membantu perekonomian, memudahkan kita transfer, bayar listrik, beli pulsa, apalagi banyak sekali. Jadi mohonlah jangan terlalu menjustis riba itu haram. Tidak, riba itu justru lebih banyak bergunanya, lebih banyak halalnya daripada haramnya. Kalau bicara halal haram ya pastilah. Orang jual beli aja ada yang halal, ada yang haram. Ya. Kalau kalimatnya begini, ya.
ini. Kita bicara kata, kalimat. Ada yang mengatakan uang riba itu haram. Kalau kalimatnya uang, ya pastilah namanya uang itu haram. Uang gaji juga haram, karena yang dibicarakan kalimat uang. Uang riba haram, yang dimaksud uangnya dimakan, ya nggak boleh. Uang gaji aja ya haram kalau dimakan bentuk uangnya. Keselep ini tenggorokan, keselep itu yang nggak boleh. Itu maksudnya ini. Jadi banyak orang, ini sebenarnya kalimat humor, kalimatnya Abu Nawas, kalimat humor, guyon, tapi yang berbicara itu nggak ketawa. Uang riba haram. Langsung di sini bermindset sendiri, berimajinasi sendiri, berhalusinasi sendiri, menjabarkan sendiri, nggak bertanya kepada orang yang mengatakan. Harusnya kan maksudnya apa ya? Uang riba itu haram. Harusnya dipertanyakan. Kalau kita belum tahu. Jadi kalau bilang uang riba haram, ini betul kalau kita ngelihat uang. Uang riba itu haram kalau uangnya dimakan. Uang gaji juga haram kalau dimakan. Uang hasil jual beli juga haram kalau uangnya yang dimakan, gitu loh. Jadi mohon, ini ibarat kita melihat itu rumah angker. Karena kita tidak mau masuk ke rumah itu, selamanya kita akan mengatakan rumah itu angker. Ini kalimat seakan-akan menakutkan. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Gusti Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Itu kan seakan-akan menakutkan. Karena bacanya lapis 1, makna lapis 1 tidak membaca lapis 2, lapis 3, lapis 4. Sehingga dipukul rata, diglobalkan. Kalau riba ya haram, ya itu. Jadi tidak semua riba itu haram. Kalau memang betul riba haram, ya kenapa di Indonesia masih ada bank-bank masih? Jadi seakan kita nggak adil dong kalau mengatakan nyimpan uang di bank itu haram. Justru banyak yang terbantu. Mobile banking itu banyak kita terbantu. Jadi yang dikatakan riba haram itu yang tadi, Ahmad pinjem duit ke Zaid 100.000. Zaid minta nanti mulanginya 120, yaitu yang disebut haram. Tidak ada yang bekerja, hanya A dengan B. Kalau bank itu kan coba karyawannya banyak, bayar listrik, pajak bangunan, bayar internet, banyak sekali. Kalau bank itu nggak ambil bunga, nggak ngasih bunga, ya bagaimana bank bisa hidup, bisa berjalan lancar? Jadi intinya, siapa saja yang mengharamkan riba, riba itu haram, mohonlah, siapa yang mengharamkan, siapa saja yang mengharamkan, patungan bikin bank yang tanpa bunga, kira-kira berjalan nggak? Itu aja. Jadi mohonlah, mohon dengan amat sangat, jangan terlalu gampang untuk memaknai riba. Jadi ini mohon maaf bagi yang subscriber minta surat Ar-Ra'd ayat 11. Mohon maaf bagi siapa saja yang komennya belum dibalas atau di WA-nya belum dibalas. Saya katakan bahwa teks, kalau saya membalas dengan teks itu hanya menghasilkan energi dan vibrasi. Itu pun tidak akan seimbang. Energi yang saya sampaikan di teks akan menimbulkan vibrasi yang sama, tidak mungkin. Di telepon
itu juga frekuensinya melewati segala hal, belum tentu juga. Jadi ini adalah syarat makna makrifat. Jadi kalau saya sampaikan di umum, etika makrifat berarti kami melanggar. Jadi mohon ini nanti face to face bermuajahah tentang ini. Ini nggak bisa dijelaskan secara visual di sini, sangat amat membutuhkan analogi yang begitu banyak. Kalau saya jabarkan di sini nanti banyak yang protes, banyak yang bertentangan, karena kalau saya jawab lewat teks tidak akan sempurna jawabannya. Tidak akan sempurna. Jadi harus face to face bermuajahah ya. Jadi mohon maaf bagi yang belum ketemu kami, mohon video-video kami yang sudah diupload, sudah 175 lebih. Jikalau ini kurang jelas, masih ada video-video yang sebelumnya banyak, mohon disimak, mohon dicek. Jadi mohon dicek ya. Jadi intinya, kalau kita mau memahami sesuatu apapun, jangan langsung mengimajinasikan, mengartikan diri sendiri, jangan. Luaskan. Innallaha wasi'un alim. Gusti Allah ilmunya sangat amat luas. Jadi luaskanlah. Cukup sekian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.